Shalom saudaraku, komunitas pemuridan yang terkasih. Kita jumpa lagi pada hari ini untuk melanjutkan pemuridan kita. Saya harap saudara sudah menghafal ayat dan sudah juga mengisi bagian-bagian yang kosong dalam pelajaran yang ke-6. Sekarang ini kita masuk di halaman yang ke-73, bagian keinginan daging. Ya, ingat ada 3 musuh kita yang selalu kita harus hadapi, yaitu setan, dunia, dan keinginan daging. Jangan lupa. Dan untuk ketiga-tiga ini ada strategi. Mari kita berdoa sebelum kita lanjutkan. Ya Bapa, kami bersyukur karena Bapa memberikan petunjuk-petunjuk untuk kami hidup dalam kemenangan. Berbicaralah kepada kami melalui pemuridan pada hari ini. Kami siap belajar dan siap melakukan dalam nama Yesus. Amin. Jangan lupa hafal ayat Galatia 2 ayat 20. Mari bersama-sama. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup di dalam iman kepada anak Allah yang telah mengasihi aku, yang telah menyerahkan dirinya, yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ulang. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi hidup kita adalah hidup dalam iman, ya. Hidup oleh iman di dalam anak Allah. Kita ada di dalam Kristus dan kita hidup di dalamnya oleh iman. Nah, baik. Jangan lupa mempersiapkan buku saudara, pulpen catatan, dan juga Alkitab. Baik, kita masuk ke YouTube bagian yang kelima, keinginan daging. Setelah menerima Kristus, Rasul Paulus pun menemukan dirinya sendiri berada dalam peperangan. Peperangan rohani tentunya. Keinginan dagingnya berperang melawan kehidupannya yang baru, yaitu kehidupan Kristus yang hidup di dalam dirinya. Ketahuilah bahwa keinginan daging saudara tidak berubah. Ia atau keinginan daging itu tidak mampu melakukan hal-hal yang baik. Terimalah peringatan Allah tentang keinginan daging itu dan ikutilah rencananya yang berkenaan dengan hal itu atau keinginan daging itu. Jadi ikuti petunjuknya bagaimana kita bisa menang menghadapi keinginan daging. Nah, apakah yang Paulus katakan berkenaan dengan sifat manusianya yang lama itu? Dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 itu dikatakan demikian. Mari saya membaca bagian ini dan saudara mendengarkannya. Saudara juga boleh membuka Alkitab saudara dan kita melihat bersama-sama secara nyata Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Alkitab menyatakan bahwa manusia lama itu sudah disalibkan. Ini yang Paulus katakan. Jadi manusia lama sudah disalibkan. Yang berikut. Siapa sekarang yang hidup di dalam kita menurut Galatia 2 ayat 20? Ingat ayat hafalan kita, namun aku hidup, tapi bukan aku sendiri lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku.
Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi kita menjawab pertanyaan ini, siapa sekarang yang hidup di dalam kita? Kristus. Oke. Apakah kedudukan kita yang baru? Efesus 2 ayat 6. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Alkitab menyatakan bahwa kehidupan kita yang baru di dalam Kristus, kita duduk bersama Kristus di surga, sejajar, atau kita ada di dalam Kristus, duduk bersama Kristus di surga. Ingat-ingat ayat ini, saudara. Yang berikut, dengan demikian bagaimanakah seharusnya kita hidup? Kalau kita duduk bersama dengan Kristus di surga, bagaimana seharusnya kita hidup? Roma pasal 6 ayat 11 dan 12 berkata, karena itu, ini masih Efesus, Roma pasal 6 ayat 11 dan 12. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Saudaraku, demikianlah saudara dan saya harus memandang hidup kita di dalam Kristus. Bagaimana seharusnya kita hidup? Menurut Roma pasal 6 ayat 11-12 dikatakan, kita sudah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Dosa tidak boleh lagi berkuasa dalam tubuh kita yang fana ini. Dan saya tidak boleh menuruti keinginan tubuh ini. Oke, ini dia. Ini gaya hidup kita yang baru. Kita telah mati bagi dosa, hidup bagi Allah di dalam Kristus. Galatia 5 ayat 16-17 mengatakan bagaimana? Apa gaya hidup kita? Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi, kita harus hidup oleh roh. Saya harus hidup oleh roh dan menuruti roh itu. Oke? Nah, ingat, Kristus yang ada di dalam saudara, di dalam saya yang sudah hidup baru, lebih besar daripada setan. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan demikian. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Luar biasa. Ingat-ingat kebenaran-kebenaran ini, dan bagaimana saudara dan saya harus berhadapan dengan si kedagingan ini. Ingat, manusia lama kita sudah disalibkan, dan sekarang kita ada di dalam Kristus, duduk bersamanya di sebelah kanan Allah Bapa. Kita sudah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan sebuah doa dan sebuah kerinduan agar Allah terus mencelekkan mata rohani kita untuk melihat siapa kita di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih. Buatlah kami mengerti bahwa kami sedang ada di dalam Kristus. Sudah ada di dalam Kristus.
sejak kami percaya dan menerima Kristus. Dan kami duduk bersamanya di sorga. Dan Roh Kudus mendiami kami. Betapa kami menjadi pribadi yang kuat, menjadi manusia baru yang menang atas setan, atas kedagingan, atas musuh-musuh yang selalu menggoda kami. Mari Tuhan patrikan firman ini di hati kami dan kami bersyukur kami mengenal Engkau dan kebenaran ini. Berkati setiap saudara kami yang sudah belajar kebenaran ini. Buat hati mereka semakin tertarik untuk mengenal Engkau, mengasihi Engkau, dan belajar di kaki-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.